you out in the pouring rain. I want you down on your knees, praying to God that I feel the same. I'm right here, baby, so please hold me up, tie me down, 'cause I never wanna leave your side. I swear to never let you down, and it's been eating me alive. You can take me home, you can never let me go. Hold me up, and tie me down, down, and tie me down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Wibowo dengan NIM 2130306002. Di sini saya akan menceritakan bagaimana tugas studi lapangan kemarin yang terlaksana di Panti Jompo Tresnaweda. Saya telah menanyai salah seorang kakek yang tinggal di Panti Jompo Tresnaweda tersebut. Kakek itu bernama Muhammad Nur. Kakek itu berasal dari Sicucuah, Sungai Patai. Saya bertanya, kenapa kakek bisa sampai di sini? Lalu kakek itu menjawab, ada orang dan pihak keluarga yang mengantarkannya. Kakek itu udah tinggal 9 tahun di Panti Jompo. Saya sempat bertanya apakah pernah dijenguk dengan pihak keluarga. Jawaban kakek itu pernah, tapi dengan penuh rasa sedih. Di musim pandemi ini, kesehatan orang tua sangat rentan sekali. Tapi kakek itu bilang, alhamdulillah dia belum pernah sakit-sakitan selama di masa COVID-19. Kayak penanganan di Panti Jompo Tresnaweda itu pun kakek itu berbicara dengan lantang. Bila sakit, penanganannya cukup cepat. Dan orang-orang di Panti Jompo Tresnaweda itu baik-baik semua. Kakek itu merasa nyaman tinggal di Panti Jompo itu karena bisa berbincang-bincang dengan teman-teman yang lain, bercerita semasa muda, dan itulah satu kebahagiaan yang ada di diri kakek tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Ayu Paramita dengan nomor NIM 2130306017. Saya di sini ingin membacakan atau melaporkan hasil dari wawancara studi lapangan Panti Jompo Tresnaweda. Dari hasil wawancara yang saya lakukan, diketahui nama nenek yang saya wawancara ini bernama Nenek Jana Julaini. Nenek Jana ini adalah orang pesisir. Beliau bisa sampai ke Panti Jompo Tresnaweda ini karena anak beliau bekerja di Panti Jompo ini. Hubungan beliau dengan keluarga tidak ada masalah. Dari jawaban yang Nenek Jana ini berikan, bahwasanya di Panti Jompo ini pelayanan kesehatannya bagus dan juga ada puskesmas dan ambulans sebagai tempat perawatan. Orang-orang di Panti Jompo ini ramah-ramah dan sopan. Lingkungan tempat sekitar nyaman dan menyatu dengan alam sehingga membuat pikiran tenang. Dan untuk keluar dari area panti itu diperbolehkan, namun tidak diperbolehkan pergi terlalu jauh dari kawasan panti tersebut. Dan untuk makan dikasih 3 kali atau lebih dalam sehari. Untuk kegiatan sehari-hari, di sana seperti senam pagi, jalan santai, membuat keterampilan, dan kesenian. Dan untuk pertemanan atau komunikasi antar orang-orang yang tinggal di Panti Jompo sangatlah baik. Nenek Jana di sana tinggal serumah dengan anak, cucu, dan menantunya. Untuk kesan selama beliau tinggal di panti, beliau mendapatkan teman baru, ilmu baru, dan pengalaman-pengalaman yang tak akan terlupakan. Sekian dari hasil laporan wawancara yang saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan salah dalam wawancara atau baik dalam hal menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Elvira Ayu Paramita dari kelompok 12 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Suryani dengan NIM 2130306034. Di sini saya akan membacakan atau melaporkan hasil wawancara di Panti Jompo. Nama kakeknya adalah kakek Oo. Dia tinggal di Palembang.
karena tinggal di panti diantar oleh keluarganya. Keluarganya pernah membesuk, kata kakek Oo, makan di panti 3 kali sehari. Bagi yang bisa berjalan dijemput sendiri ke dapur. Pelayanan kesehatan di panti sangat bagus dan dia senang tinggal di panti karena teman-temannya atau para wisma baik-baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nailul Iksan dengan NIM 2130306047. Saya dari kelompok 12 dengan matkul PPKN. Saya di sini ingin membacakan atau melaporkan hasil dari wawancara studi lapangan Panti Jompo Tresna Werda. Di sini saya sudah mewawancarai satu orang dari Panti Jompo tersebut dan alhamdulillah saya berhasil mengumpulkan data dari wawancara tersebut. Dari hasil wawancara tersebut diketahui nama kakek yang saya wawancara ini bernama kakek Basir. Beliau adalah orang Sijunjung, tepatnya di desa yang bernama Pamuatan, Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung. Beliau bisa sampai ke Panti Jompo itu karena beliau mempunyai masalah dengan keluarga atau anak-anak beliau. Dan orang yang mengantarkan kakek Basir ini ke Panti Jompo bukanlah keluarga, melainkan kenalan beliau orang Padang. Setelah beliau tinggal di Panti Jompo, kakek Basir ini dikasih makan 3 kali sehari dan dikasih uang jajan 180.000. Dan untuk kenyamanan tinggal di Panti Jompo tersebut, beliau bilang terpaksa karena sebenarnya beliau lebih suka bersama keluarga, anak dan cucu beliau. Dan untuk pelayanan di Panti Jompo tersebut, orang-orang di sana sangat ramah, pelayanannya bagus, lebih enak tinggal di sini, kata kakek Basir tersebut. Dan untuk keluar dari kawasan panti itu tidak diizinkan dikarenakan corona. Dan untuk pemeriksaan kesehatan biasanya itu rutin diperiksa. Namun 3 bulan terakhir tidak ada. Untuk perlakuan orang-orang di sana, baik pengurus panti atau orang-orang yang tinggal di panti, ada yang baik dan ada yang tidak. Dan untuk hal yang paling berkesan bagi kakek Basir selama tinggal di Panti Jompo tersebut adalah selama 6 bulan ke belakang beliau sering kehilangan sendal, selimut dan baju. Dan beliau bilang untuk kegiatan sehari-hari ada senam pagi, kesenian, olahraga dan lain-lainnya. Dan beliau berpesan kepada kami para mahasiswa, apabila kita kurang ajar, orang akan kurang ajar juga kepada kita. Dan janganlah sekali-sekali untuk berhenti menambah ilmu, dan gunakanlah ilmu tersebut untuk membantu orang banyak. Sekian dari hasil laporan wawancara yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kejanggalan mohon dimaafkan. Saya Muhammad Nailul Iksan dari kelompok 12 mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvira Ayu Paramita dengan nomor NIM 2130306017. Hasil yang kami dapat dari keterkaitan antara studi kasus dengan pelajaran PPKN dalam wawancara kami dengan kakek Basir, yaitu kakek ini datang ke panti sosial ini dengan alasan anaknya tidak mau lagi mengurus beliau. Karena anaknya hanya mengincar harta kakek Basir. Seharusnya, jika dikaitkan dengan hak dan kewajiban dan juga HAM, seharusnya kakek ini mendapatkan perhatian, kasih sayang, kenyamanan, dan perawatan dari anak-anaknya. Dari kasus ini, dapat kita ambil pelajarannya bahwa kita harus berbakti kepada orang tua kita. Bahkan, ketika kita sudah berbakti kepada orang tua kita pun, itu belum tentu dapat membalas semua jasa-jasa yang telah ia berikan kepada kita.
Mungkin hanya itulah keterkaitan yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.